Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senang sekali saya Mades Karang hari ini kembali hadir dalam dialog spesial, dialog khusus bersama Kemenminfo tentunya. Ya, pemirsa, kalau kita berbicara tentang Hari Keluarga Nasional, yaitu tepatnya setiap 29 Juni kita memperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Nah, tema Harganas yang lebih dikenal dengan Harganas 2024 ini sendiri adalah keluarga berkualitas nasional menuju Indonesia Emas. Untuk mencapai keluarga nasional menuju Indonesia Emas ini tentunya banyak hal yang ingin dilakukan, banyak sekali caranya. Salah satunya adalah stunting. Bagaimana angka stunting yang menurut beberapa survei ini yang menjadi perhatian dari pemerintah kita. Nah, cegah stunting itu penting. Itu yang akan kita bahas mengenai topik kita pada hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Bambang Dwi Anggono Esos, atau yang lebih diakrab dipanggil Bapak Ibeng ya Pak ya. Siap. Bapak Ibeng merupakan Direktur IKPMK atau Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen IKP Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Om Swastiastu, selamat halo Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. Made Ayu Witriasih, MKes, SPKKLP. Beliau adalah Koordinator Program Manajer Satgas Stunting Provinsi Bali atau akrab dipanggil Dr. Ayu. Om Swastiastu, Dr. Ayu. Sehat selalu ya? Sehat, harus sehat Pak. Harus selalu sehat untuk menuju Indonesia Emas nih, menuju Indonesia Emas. Itu yang menjadi topik kita. Nah, saya ke Pak Bambang dulu deh, Pak Bambang atau Pak Ibeng ini. Pak Ibeng, ini kita kembali lagi berbincang atau berbicara tentang cegah stunting itu penting. Nah, kenapa sih Pak? Ini beberapa kali kita ngobrolin tentang stunting ini sendiri. Ini ada hubungannya dengan tema Harganas 2024, keluarga berkualitas untuk mencapai keluarga berkualitas nasional menuju Indonesia Emas ini Pak? Iya, pasti. Jadi kalau kita melihat cita-cita bangsa kita sampai di setelah 100 tahun kemerdekaan, ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Banyak negara ya untuk bisa maju punya SDM bagus, mereka perlu ratusan tahun untuk bisa bangkit begitu. Nah, kita mengejar, bangsa kita ingin punya satu prestasi di 100 tahun setelah kemerdekaan, SDM kita bangkit, unggul, kita unggul. Kenapa? Faktor utama untuk menuju sebuah negara yang hebat, yang luar biasa, kunci utamanya ada pada SDM. Baik. Ya, sementara kita melihat satu kenyataan yang menarik ini, Pak Karang. 70% penduduk kita itu adalah usia produktif. Kita masih punya usia yang non produktif kurang lebih 30%. Ada dari anak-anak maupun yang usia lanjut. Di sisi yang berbeda, kita juga melihat kenyataan saat ini. 1 dari 5 orang anak itu mengalami stunting. Mungkin gitu ya dokter ya. Jumlahnya kurang lebih 1 dari 5 begitu. Ini menjadi satu tantangan. Jadi bisa dikatakan ini tantangan bagi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas. Pasti. Karena kalau kita ingin menuju SDM unggul di Indonesia Emas, kunci utamanya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden adalah generasi kita harus menjadi generasi yang sehat dan kuat. Kalau kita masih punya generasi yang mohon maaf kemampuan belajarnya kurang, kemudian kemampuan untuk survive dalam kehidupannya itu juga kurang, pasti akan menjadi beban. Makin kecil beban bangsa kita, makin cepat kita akan bisa maju. Baik, ini merupakan tantangan untuk menuju Indonesia Emas. Ini yang menarik sekali, dari 70% usia produktif, kemudian 30% usia yang tidak produktif, termasuk juga anak-anak. Bapak mengatakan ini menjadi apa ya?
warning bagi kita juga bahwa 1 dari 5 anak ini mengalami stunting. Berarti ada komitmen dari pemerintah dalam penanggulangan stunting ini sendiri, Pak? Sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Dalam satu pemerintah melihat ini kondisi yang tadi warning ya. Iya. Oleh karena itu pemerintah menjadikan program penanganan stunting sebagai program nasional. Ada di banyak tempat. Yeah. Dan yang cukup mengejutkan adalah ternyata juga penyandang stunting itu juga tidak melulu berada di kawasan yang jauh dari perkotaan. Bahkan di kawasan perkotaan pun ada. Yeah. Jadi pemerintah menganggap ini menjadi satu hal yang sangat penting karena kekuatan kita adalah pada SDM. Jadi generasi emas di Indonesia emas, generasi unggul di Indonesia emas 2045 hanya akan bisa dicapai kalau dari awal, dari saat ini kita persiapkan, Pak Karang. Jadi cukup banyak. Bagaimana program pemerintah menganggap ini menjadi satu hal yang penting, langkah-langkah apa setelah menjadi program nasional, cukup banyak lembaga pemerintah yang bergerak secara bersama-sama. Programnya tentu saja motornya dari BKKBN, ya, Dr. Ayu ya. Kemudian dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, semua termasuk pemerintah daerah semua bergerak memperhatikan resiko stunting ini. Jadi bisa dikatakan ini sinergitas bersama untuk menurunkan angka stunting Makanya di kita Indonesia. Sebut sebagai sebuah gerakan nasional. Ini menjadi satu program prioritas nasional. Begitu Pak Karang. Baik. Tentunya ada strategi juga yang dilakukan oleh salah satunya Kominfo dalam kampanye pencegahan stunting. Nanti kita akan bahas. Kita rehat sejenak Pak Ibeng dan Bu Dr. Ayu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya kita masih dalam dialog khusus cegah stunting itu penting. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Stunting atau cegah stunting itu penting. Masih kita bahas bersama. Tentunya masih ada 2 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Ada Bapak Bambang Dwi Anggono, beliau atau yang lebih akrab disapa Pak Ibeng. Beliau adalah Direktur IKPMK Kemenkominfo, dan ada Dr. Made Ayu Witriasih, Koordinator Program Manajer Satgas Stunting Provinsi Bali tentunya. Pak Ibeng, tadi ada yang menarik sekali bahwa ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Komitmen pemerintah dalam penanggulangan stunting ini terus dilakukan dengan bersinergitas. Bukan hanya bisa dikatakan bukan tugas Kominfo saja, tetapi banyak hal yang perlu kita lakukan bersama-sama untuk mencegah stunting ini. Berarti ada strategi apa yang bisa dilakukan oleh Kominfo dalam kampanye pencegahan stunting ini sendiri, Pak? Ya. Kominfo memang menjadi salah satu leading sektor dalam kita mendorong atau mempublikasikan kampanye terkait dengan penanganan stunting, Pak Karang. Jadi satu hal yang pertama, kita membangun kerjasama dengan seluruh sektor, karena memang pendekatannya berbeda-beda. Stunting ini banyak penyebabnya. Ada beberapa area yang terkait dengan kesehatannya, terkait dengan gizinya, terkait dengan pergaulannya, terkait dengan budayanya, sehingga banyak pihak yang terlibat. Kominfo sendiri setelah kita berkoordinasi, langkah berikutnya kita membangun sebuah konten. Konten yang kemudian kita ajak stakeholder dari kaum akademisi, dunia usaha, dan komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan konten ini supaya terdistribusi ke semua pihak. Sangat banyak target yang kita sasar, seperti anak-anak dari mulai usia sekolah, karena mereka ini akan dewasa, kemudian mereka akan menjadi
pengantin, punya anak, punya keluarga gitu. Kemudian ini perlu dibina. Kemudian calon-calon pengantin yang kami sampaikan, sehingga konten-konten yang kita buat pun bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait sektor itu dibuat dalam segmen-segmen yang lebih spesifik. Jadi bisa dikatakan ini salah satu yang dilakukan Kominfo melalui kampanye pencegahan atau penanggulangan stunting melalui ruang digital, Bapak? Salah satunya adalah ruang digital. Kita menggunakan berbagai cara, Pak Karang, dari mulai penggunaan media TV seperti hari ini ya. Kita juga menggunakan radio, kita juga menggunakan berbagai media massa gitu. Itu yang kita sebut dengan above the line. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan yang langsung bertemu muka dengan para stakeholder yang yang memang memiliki keluarga yang kena stunting, terutama anak-anak di usia 2-3 tahun atau usia balita begitu. Kemudian langsung bersentuhan dengan para pelajar, mahasiswa, masyarakat luas. Bahkan kemarin kita juga mengadakan pendekatan bersama dengan para tokoh agama. Karena para tokoh agama dari semua lintas agama itu biasanya memiliki jamaah, bisa memberikan ceramah, bisa memberikan pendekatan. Jadi yang dibawa bukan hanya soal soal keagamaan, tetapi menggunakan pendekatan keagamaan untuk penanganan stunting. Kemudian kita juga menggunakan teknologi yang tadi Pak Karang sampaikan. Kita punya beberapa strategi pemanfaatan karena kita melihat sekarang jumlah penduduk kita kurang lebih 278 juta. Kemudian seluler yang sekarang berada di tangan masyarakat jumlahnya 353 juta. Jadi lebih banyak selulernya. Itu yang berinternet. Dengan yang belum berinternet akan jauh lebih banyak. Kurang lebih ada 380 juta. Kurang lebih 80% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Semua penduduk kita, bahkan anak-anak sudah pegang seluler. Ini menjadi kekuatan bagi Kominfo untuk bisa mendistribusikan informasi, mengajak gerakan penanganan stunting ini langsung ke skema one to one. Biasanya kalau kita seperti TV, itu kita sebut dengan one to all. Jadi kita bikin satu acara, semua pemirsa TV bisa melihat, semua kalangan. Nah, kita mencoba untuk mentargetkan one to one. Yang berpotensi siapa, mahasiswanya siapa, siswa sekolahnya siapa, keluarga yang punya anak stunting siapa, itu kita melakukan pendataan secara menyeluruh bekerjasama dengan Dukcapil, dengan Kemenkes, BKKBN, dan semua pihak, sehingga kita tahu secara presisi target kita siapa. Dengan seluler, dengan internet, kita melakukan pendekatan langsung kepada mereka. Jadi bisa dikatakan ini sosialisasi pencegahan stunting bisa melalui media sosial sehingga bisa langsung tepat sasaran. Seperti itu kan? Betul. Pak Ibeng? Betul. Jadi kalau kita menggunakan one to all seperti ini, kita tidak bisa mengawal target secara spesifik. Tapi dengan menggunakan media sosial, pakai messaging misalnya, dengan medsos segala macam, kita sudah langsung tahu siapa target kita dan kebutuhan terhadap mereka apa. Kita ambil contoh Pak Karang, misalnya kepada calon pengantin misalnya. Kepada calon pengantin, kita sudah tahu calon pengantinnya siapa. Dengan media sosial, dengan komunikasi, kita bisa mengetahui kondisi mereka seperti apa. Apakah sudah suntik untuk sebelum menikah, ada pranikah begitu. Apakah ekonomi keluarganya itu memungkinkan dia akan hidup sehat atau dia punya potensi stunting. Misalnya memang dari keluarga yang tidak mampu. Nah, dengan one to one seperti ini, kami melihat itu akan lebih efektif. Karena kita menggunakan pendekatan personal, Pak Karang. Biasanya kalau dilayani secara personal, dia lebih tersentuh hatinya, lebih memiliki kesadaran seperti itu. Lebih nyaman, lebih comfort seperti itu ya Pak Betul. Baik, saya ke Dr. Ayu. Dr. Ayu, kalau kita berbicara tentang stunting, ini Bali datanya bagaimana sih Bu? Tentang stunting Bu, apakah masih terendah secara angka nasional Bu? Terima kasih Pak Karang. Untuk data di Bali, kami bersyukur bahwa 3 tahun berturut-turut Bali terendah di nasional. Bali terendah di nasional. Di nasional, tapi itu bukan membuat Bali menjadi jumawa ya Bu ya?
tentunya itu yang kami harapkan. Kami tetap mempertahankan agar di survei untuk bulan Agustus ini tidak naik tentunya ya, karena kami punya target untuk 2024 target Bali harus turun di 6,15%. 6,15%. Sekarang posisinya 7,2%. Jadi sebelumnya dari 10 kemudian menjadi 8,2, kemudian menjadi 7,2, 10 8,5, kemudian 7,2, dan nanti diharapkan 6,15%, bahkan bisa lebih rendah dari itu kalau memungkinkan. Jadi keoptimisan Ibu selaku program manajer Satgas Stunting Provinsi Bali seperti apa, Bu, untuk mencapai target itu? Ini kan multi kompleks Pak ya kan, jadi penyebabnya itu kompleks. Kalau saja semua sektor bekerja dengan baik, jadi kita ada pendekatan pentahelik namanya, yang apa disebutkan Pak Bambang tadi. Pendekatan pentahelik itu terdiri dari pemerintahnya, kemudian masyarakatnya, kemudian pengusaha, terus perguruan tinggi dan media. Itu bekerja dengan satu sasaran, jadi sama-sama bekerja dan bekerja sama tentunya. Itu yang kita harapkan dengan komitmen yang sama, niscaya akan bisa turun. Dengan catatan juga kunjungan ke posyandu itu tinggi Pak. Tidak saja penduduk asli, tapi penduduk pendatang juga diharapkan datang ke posyandu setiap bulan, sehingga kita bisa tahu. Ya, jangan sampai seperti Denpasar misalnya, karena mobilitas tinggi, sehingga saat survei penduduk pendatang yang disurvei kena survei di mana mereka tidak pernah ke posyandu, tidak pernah terpapar oleh isu stunting, itu kena, sehingga hasilnya juga menjadi tinggi seperti itu. Baik. Ini kalau kita berbicara stunting, nah ini yang banyak juga yang belum begitu paham. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan stunting, Bu? Kita kembali ke definisi ya sekarang ya. Sebetulnya kan udah dari 3 tahun ini kita ngomongin stunting ya. Harusnya kita berharap semua sudah paham apa itu stunting. Jadi memang ada 2 definisi. Jadi dari Perpres 72 itu tahun 2021, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena penyebabnya adalah jadi gangguan perkembangan dan pertumbuhan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Kronis itu lama, jangka waktu lama, dan infeksi yang berulang. Itu penyebabnya. Jadi karena dia sakit terus nggak nafsu makan, sehingga mempengaruhi tinggi badan. Jadi tanda-tandanya adalah panjang badan atau tinggi badan anak itu berada di bawah standar yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Ada juga definisi yang lain mengatakan bahwa stunting itu adalah kekurangan gizi yang kronis pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan. Itu yang berlangsung lama. Jadi bukan sekarang dia sakit sehingga berat badan yang tidak naik, bukan stunting, tapi itu berat badan. Beda Pak. Kalau tinggi badan dipengaruhi oleh keadaan yang lama. Jadi kekurangan gizi dalam waktu lama dan menyebabkan terlambatnya perkembangan otak. Jadi bukan otak saja, tapi organ lain juga berkembang, tidak berkembang dengan baik. Jadi ini ada hubungannya dengan pertumbuhan tinggi badan, Bu? Bu Dokter? Ya, tentu. Jadi kalau saja ada bayi yang tidak naik berat badannya beberapa kali, kita harus lebih peduli, karena lama-lama tingginya pun akan berpengaruh, gitu. Ya, tapi intervensinya memang berbeda. Kalau tinggi badan yang diperlukan adalah protein, Pak. Jadi apakah dari susu, apakah dari telur, apakah dari ikan. Jadi protein yang bagus kan dari ikan Pak ya, ikan tadi itu. Bahkan ada program-program juga yang mendukung hal tersebut, Ibu ya. Tapi kan banyak yang masyarakat yang tidak tahu sumbernya itu dari mana, padahal di sekitar mereka ada gitu. Padahal sumbernya dekat sekali dari mereka. Mereka belum begitu paham seperti itu, Bu. Ya, ada yang sudah paham, ada yang juga belum. Nah, ini diperlukan KIE, jadi pemberian informasi. Kan ada ahli gizi banyak di puskesmas ada. Kami berharap semua sektor ikut berperan.
Jadi sama-sama berkontribusi Pak ya. Jadi ahli gizi memberikan tentang gizinya, umur berapa, perlunya apa, seperti itu. Nah, berbicara tentang umur, usia berapa yang bisa rawan sekali dikategorikan stunting itu, Bu? Seperti tadi kan 1000 hari. 1000 hari. Hari pertama kehidupan Pak. Jadi dari konsepsi sampai 2 tahun. 2 tahun. Ya, itu sampai 2 tahun kita kawal dengan baik, niscaya dia akan bebas dari stunting. Karena sudah lewat dari itu agak sulit untuk mempertahankan. Jadi stunting itu ada hubungannya dengan tinggi badan ya Bu ya? Stunting memang tinggi badan masalahnya. Kalau orang pendek stunting. Ini yang saya termasuk perlu kategori stunting nggak sih Bu? Jadi ciri anak stunting itu bukan hanya badan pendek Pak, orang pendek belum tentu stunting. Nah ini saya senang nih, orang pendek itu belum tentu stunting. Itu pasti pendek. Karena dari definisi kan emang perkembangan tinggi badannya. Jadi stunting pasti pendek, tapi orang pendek belum tentu stunting. Nah, ini ada hal yang perlu juga kita ketahui, seperti Pak Ibeng mengatakan, ini untuk mencapai SDM unggul ini diperlukan adalah generasi yang sehat, generasi yang kuat ini sendiri. Kenapa sih Bu stunting itu sangat penting, Bu? Stunting ini dianggap penting karena dampaknya Pak. Dampak dari stunting itu salah satunya adalah gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan dari organnya. Secara jelas kan secara fisik dia memang kecil, pendek gitu Pak ya. Dan organ lain juga ikut tidak berkembang dengan baik, sehingga imunitasnya turun, gampang sakit seperti itu. Itu baru gangguan fisik. Sekarang ada gangguan daripada pertumbuhan otaknya. Jadi kalau gangguan pertumbuhan otak tentu kognitifnya, motoriknya terganggu, kecerdasannya berkurang. Jadi anaknya bodoh, dia sering tidak naik kelas. Kita kan ingin anak-anak cerdas. Ya SDM unggul kan cerdas Pak ya. Salah satu ciri daripada kualitas penduduk adalah kecerdasan. Itu salah satu. Ini yang kita takutkan. Kalau generasi kita yang menggantikan kita nanti bodoh, bagaimana kita bisa bersaing? Itu. Bukan itu saja yang kita takutkan, masalah ekonomi nanti. Kan dia akan jatuh sakit juga, kan? Karena organnya tidak berkembang dengan baik, gampang sakit. Kemudian nanti setelah dewasa dia banyak akan mendapat ada hipertensi, ada stroke, ada diabetes, seperti itu kan beban ekonomi bagi negara. Nah, itu menyebabkan stunting dianggap penting dan memang harus segera dituntaskan. Itu juga yang mungkin ada hubungannya dengan tema Harganas atau Hari Keluarga Nasional 2024 ya, Ibu Dr. Ayu dan Pak Ibeng, keluarga berkualitas nasional menuju Indonesia Emas. Itu yang kita harapkan, generasi sehat, generasi kuat tentunya. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Cegah stunting itu penting, masih kita bahas. Masih bersama Dr. Made Ayu Witriasi, beliau adalah Koordinator Program Manajer Satgas Stunting Provinsi Bali, dan juga ada Pak Ibeng atau Bapak Bambang Dwi Anggono SOS. Beliau adalah Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen IKP Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo tentunya. Pak Ibeng, ini ada hal yang penting sekali. Saya senang sekali ketika Bu Dr. Ayu mengatakan, oh kalau pendek itu belum tentu stunting. Saya kan tidak mencapai ukuran orang-orang tinggi seperti itu. Jadi saya bebas dari stunting nih kayaknya. Kan cerdas Pak. Pak Ibeng, berarti Pak Ibeng ada hal-hal yang sudah dilakukan dari Kominfo melalui sosialisasi pencegahan stunting, termasuk dengan melakukan konten-konten, kemudian melalui ruang digital, media sosial. Kemudian ada inovasi atau terobosan-terobosan yang lain nggak sih Pak yang dilakukan Kementerian Kominfo ini dalam upaya kampanye stunting ini sendiri Pak? Ya, Kominfo bersama dengan tim nasional itu punya, kita membangun satu gerakan yang disebut dengan generasi
bersih dan sehat, gain base gitu. Kita sebut dengan gain base. Kenapa? Karena tadi itu stunting itu tidak serta-merta ketika anak lahir kemudian dia punya dia baru kita akan memperhatikan. Tetapi sejak dia sejak orang tuanya dia dalam membina hubungan, dia hidup dalam satu lingkungan, dia harus bersih, sehat, dia harus memperhatikan kesehatannya dia sendiri, dia harus harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, itu kita mulai membina. Jadi kita tidak lagi ingin mengatasi ya Dr. Ayu ya. Kita berusaha untuk mencegah stunting. Baik. Jadi komunikasi yang kita bangun itu juga untuk mencegah stunting. Sejak kapan? Sejak generasi yang akan menjadi orang tua dari generasi berikutnya. Harus punya kesadaran, punya ilmunya, tahu bagaimana resikonya, bagaimana mencegah. Nah, itu yang kita kemudian kemas dalam sebuah gerakan yang kita sebut dengan generasi bersih dan sehat. Itu yang kita gerakan bersama. Kita mengajak berbagai kalangan, BKKBN, hari ini dengan BKKBN, dengan Kementerian Kesehatan. Kita juga ngajak artis, kita juga ngajak figur juga dilibatkan. Ya, semua. Jadi semua yang memiliki pengaruh besar kita libatkan, termasuk tokoh agama tadi, kalangan pemerintah sudah pasti, media massa itu juga kita ajak di seluruh aspek, baik itu di tingkat media-media nasional atau lembaga pemerintah atau pihak-pihak nasional, artis-artis nasional sampai dengan di daerah. Jadi bisa dikatakan ini keseriusan Kementerian Kominfo untuk mencegah stunting juga sudah dilakukan dengan beberapa terobosan, inovasi seperti itu. Betul. Pak Ibeng. Ya, kita mencoba untuk mengajak berbagai pihak itu untuk bisa kalau kita sebut dengan istilah guyup. Guyup itu kita bekerja bersama-sama, bahu-membahu, saling mendukung, karena kita punya masalah bersama, yaitu stunting tadi. Dan sangat menarik karena stunting dari aspek kesehatan tadi Dr. Ayu sudah menyampaikan, tetapi dari aspek ekonominya itu juga akan sangat luas. Kalau yang bersangkutan sakit, maka kemudian menjadi tidak pintar, begitu ya Dok ya. Kemudian kemampuan dia untuk bisa mendapatkan prestasi pendidikan juga kurang, maka kemampuan dia untuk survive dalam kehidupannya juga mungkin kurang. Yang pada gilirannya karena ada punya faktor penyakit, ketika sudah remaja sampai tua juga pasti punya penyakit bawaan yang akan yang pada waktunya bisa menjadi beban negara atau menjadi generasi yang non produktif tadi. Oleh karena itu kita masuk kepada mereka, termasuk kepada pihak-pihak yang memang sudah menderita, keluarga yang memang punya anak gitu. Kita dekati secara pribadi, secara personal, kita bina dan kemudian kita dorong supaya menjadi lebih baik. Baik. Dokter Ayu, apa yang disampaikan Pak Ibeng ini sendiri, saya menangkap bahwa ketika seseorang yang sudah dikategorikan stunting, ini tidak bisa diobati kah? Tetapi bisa dicegah? Pencegahan itu kita mulai dari hulu, Pak. Sekarang untuk mencegah dari hulu, kita berharap tidak ada yang lahir lagi stunting seperti itu. Jadi yang dimaksud pencegahan dari hulu itu dari remaja. Ada program kementerian berupa rematri, pemberian tablet tambah darah. Kemudian calon pengantin harus melakukan screening calon pengantin, pemeriksaan. Serem kalau dengerin screening itu, Bu. Beberapa orang memang kalau mendengar screening, mereka takut tidak jadi menikah seperti itu. Nah, padahal screening itu adalah pemeriksaan untuk mencari surat keterangan sehat calon pengantin. Surat untuk mencari keterangan sehat calon pengantin. Hanya diperiksa 4 item saja, Pak, yang berhubungan dengan gizi, tinggi badan, berat badan untuk mengetahui indeks massa tubuhnya. Kemudian lingkar lengan atas untuk menentukan dia apakah kek, jadi kurang energi kronis, dan HB. Nah, kenapa HB? Karena HB itu gampang dideteksi, mudah diintervensi.
Begitu tahu kita dia anemi, berikan edukasi apa yang baik dimakan. Kemudian berikan tablet tambah darah. Misalnya kalau tidak ada penyakit yang lain, penyerta yang lain, dia akan naik dengan cepat. Dan ibu hamil dengan anemi itu bahaya. Ya akan perdarahan, akan menyebabkan nanti lahirnya anak stunting itu. Nah, ini mungkin yang menyebabkan beberapa masyarakat kita yang ketika mendengar untuk mencari surat keterangan sehat bagi calon pengantin itu sendiri atau screening itu sendiri yang apa ya, di image mereka itu, waduh ini jangan-jangan saya akan diperiksa dengan berbagai penyakit saya akan muncul lagi, padahal itu cuma ada 4 hal yang akan diperiksa seperti itu, Bu. Inilah tugas kita, Pak, semua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat calon pengantin umat Hindu khususnya, karena posisi prevalensi Bali untuk calon pengantin yang memeriksakan kesehatan itu paling rendah nomor 2 di nasional, di mana sebenarnya kan berbeda arusnya. Angka stunting yang rendah itu bagus, diikuti dengan pemeriksaan calon pengantin juga yang tinggi kan. Jadi semua calon pengantin, sehingga tidak ada lagi harapan kita. Jadi kalau calon pengantin tidak ada yang memeriksakan kesehatan, kan kita takut nanti lahir anak-anak stunting seperti itu. Nah, untuk itu BKKBN khusus di Bali sudah membuat perjanjian kerjasama dengan MDA, Majelis Desa Adat, kemudian dilanjutkan ke Majelis Alitan dan Klian. Kenapa melalui Majelis Desa Adat? Karena lokal Bali yang ada itu kan desa adat, Pak, ya, yang kuat di Bali, desa adat. Dan pengantin Bali itu berhubungan dengan adat. Ketika seorang pengantin Hindu, umat Hindu yang akan menikah, dia akan menghubungi klien untuk menjadi upasaksi. Nah, di sana kita pendataannya kurang, Pak. Kita memang tidak ada pendataan. Karena tidak seperti umat lain harus membawa surat keterangan sehat seperti suntikan tetanus seperti itu dulu sehingga otomatis diperiksa. Kita di Bali untuk umat Hindu kan itu tidak, Pak. Nah, sekarang sedang kita terus lakukan promosi seperti itu, dan sejak 8 Juni diadakan MOU itu sudah beberapa desa sudah melakukan, progresnya bagus sekali. Ya, saya berharap semua sudah membuat peraturan yang dibuat oleh MDA provinsi diturunkan ke kabupaten kota untuk melindungi desa adat itu. Kenapa desa adat harus mengharuskan warganya untuk memeriksakan? Karena di sana ada klausulnya bahwa desa adat itu harus mensukretekan, jadi membuat masyarakatnya sejahtera, sehat. Seperti sejahtera itu kan tidak lepas dari kesehatan ya, Pak. Sehat, bahagia, seperti itu. Itu jadi kami sudah monitor, jadi berapa desa adat yang sudah menindaklanjuti MOU ini bersama-sama dengan MDA, dan juga sudah mengadakan kerjasama dengan majelis agama yang lain, bukan agama Hindu saja, melalui FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Selain itu juga sudah mengadakan MOU dengan perguruan tinggi. Jadi kami berharap mahasiswi yang ada itu sehat juga, dia harus di screening. Karena program rematri yang dibuat oleh Dinas Kesehatan hanya sampai SMA, Pak. Sedangkan calon pengantin ada di tingkat fakultas. Ya, mereka di mana makanannya rangkos, makanan tidak tentu. Jangan-jangan malah mereka itu anemi itu. Jadi saya dengan BKKBN juga menghimbau sekali-sekali coba deh di screening ini mahasiswinya, apakah di antara mahasiswi itu ada yang anemi. Ketika dia ada anemi, ya kan kalau mahasiswi kedokteran bisa langsung menjadi praktek kan, intervensinya diapakan. Baik. Dr. Ayu kan di Satgas Stunting Provinsi Bali ini sendiri pasti mengetahui di lapangan seperti apa, kondisinya seperti apa, seperti itu, Bu. Itu yang terjadi kebanyakan di masyarakat, kurangnya edukasi, kurangnya sosialisasi seperti itu, Bu? Masih kurangnya edukasi, Pak. Untuk itu kami juga kerjasama dengan perguruan tinggi salah satunya agar mereka ketika KKN, ketika tugas lapangan ikut memberikan edukasi. Tetapi dengan syarat mereka juga harus sehat dulu kan gitu. Ya, itu yang kita harapkan. Mereka memberikan edukasi karena ada masyarakat ketika diberitahu bahwa dia stunting, dia tidak mau datang ke posyandu lagi. Alasannya? Dia takut karena dia pikir itu suatu aib. Jadi kan berarti itu edukasi kita yang salah. Di mana salah? Itu ada beberapa, tidak semua sih, tapi ada beberapa. Harusnya masyarakat ketika
disampaikan bahwa stunting dia senang. Artinya senangnya cepat diketahui, kemudian didampingi sehingga dalam perjalanan bulan dan bulan itu bisa naik tinggi badannya dengan pemberian protein tinggi. Nah, didampingi itu kata-kata yang sering juga kita. Bukankah ada tim pendamping keluarga, Bu? Ada, Pak. Itu salah satu yang sudah dibuat oleh BKKBN. Iya. Pertama membentuk Satgas Stunting dari provinsi sampai kabupaten. Baik. Kemudian TPK, tim pendamping keluarga, itu terdiri dari 3 unsur, yaitu PKK, kemudian nakes, ya Pak, tenaga kesehatan, boleh bidan desa, boleh perawat, ataupun ahli gizi. Kan tidak semua desa punya bidan, mungkin kurang jumlahnya itu. Kemudian satu lagi adalah tenaga lapangan dari PLKB itu, Pak. Bertiga itu diharapkan bisa bekerja sudah dilatih. Tugas mereka adalah satu, mereka kan harus pendampingan, mereka memberikan edukasi dan promosi, kemudian mereka memfasilitasi ketika sasaran ini memerlukan rujukan, mereka yang akan merujuk kemana, ke puskesmas, harusnya ke rumah sakit, dan mereka memfasilitasi ketika ada bantuan sosial, seperti itu. Itu tugasnya mereka. Baik, baik. Kita berbicara tentang intervensi, Bu. Intervensi mencegah stunting. Sebenarnya leading sektornya di mana sih, Bu? Kalau intervensi leading sektornya kesehatan, Pak. Tapi kan ada 2 intervensi. Intervensi spesifik itu menangani yang sudah kasus. Spesifik isu kasus itu dinas kesehatan melalui puskesmas. Sudah terlaksana bagaimana ibu hamil yang ada risiko tingginya gitu ya. Terus yang sensitif itu semua sektor. Apakah dia tidak punya air bersih, apakah jamban, apakah lingkungannya, rumahnya yang kurang sehat, itu multisektor. Makanya di sini ada TPS, Pak, tim percepatan penurunan stunting. Dari tingkat provinsi sampai kecamatan, sampai desa. TTPS namanya. Baik, baik. Itu pemerintah sangat concern sekali ya, Bu, untuk mencegah stunting ini sendiri. Seperti kata Pak Ibeng ini sendiri memiliki, dari Kominfo sendiri memiliki gerakan bersih dan sehat ini sendiri. Salah satunya, Bu. Iya, itu kan multisektor yang bekerja. Jadi kita kan berharap bahwa masing-masing lintas sektor dan OPD sudah paham apa yang harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pak. Lalu Ibu melihat di lapangan apanya yang salah ini ketika angka stunting juga masih kok merangkaknya sedikit sekali, Bu. Padahal kita punya target. Mungkin ya bukan salah benar ya, tapi belum bekerja pada lokus yang sama. Itu artinya sama-sama bekerja tapi tidak bekerja sama. Nah, kalau intervensi sensitif itu sebenarnya mencari datanya itu di data BKKBN di mana keluarga berisiko stunting. Berisiko stunting tidak ada orang stuntingnya di sana tapi berisiko. Artinya apakah jambannya, apakah air bersihnya. Kalau untuk mencari anak stunting untuk yang spesifiknya itu di Dinas Kesehatan pada data EPPBGM itu. Itu sumbernya. Mungkin sekarang tinggal sosialisasi kepada OPD yang lain. Kalau memang punya kegiatan untuk umpamanya makan ikan seperti itu, cari di lokus. Kan semua daerah sudah punya lokus, Pak. Lokus stunting di daerah mana seperti itu. Baik. Ya. Dr. Ayu, Pak Ibeng, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang masih bersama kami. Cegah stunting itu penting. Nah, ini yang kita harus lakukan untuk menurunkan angka stunting. Bu, saya ke Bu Dr. Ayu. Bu Dr. Ayu, kalau tadi Ibu mengatakan ini target di Bali 6,15 ya Bu ya, 2024. Ya. Target nasional berapa sih Bu?
Sebelumnya sih 14% Pak ya, 14%. Tapi karena melihat penurunan yang kecil, nanti berubah berapa Pak yang terakhir 18%. 18%, itu yang terjadi Pak Ibeng. Betul. Ya. Karena kalau kita melihat di standar WHO tuh harus di bawah 20 Pak. Harus di bawah 20. Nah saat ini dari semua provinsi ada hanya 9 provinsi yang di bawah 20. Dan satu-satunya provinsi di bawah 10 adalah Bali. Wow. Itu yang menjadi sekali lagi jangan jumawa ya. Siapa tahu jangan sampai di atas 10 lagi nih. Baik, Pak Ibeng, apa yang sudah dilakukan dengan sosialisasi, edukasi termasuk juga dari Kominfo, Kementerian Kominfo dengan inovasi-inovasinya, terobosan-terobosannya. Pak Ibeng melihat ini kinerja sosialisasi yang ada saat ini sudah memuaskan, Pak? Ya, tadi Dr. Ayu sudah bilang kita tidak berbicara salah benar, kita tidak target memuaskan itu selalu dikejar gitu ya. Tetapi secara umum Indonesia sudah, pemerintah Indonesia melalui kepemimpinan Pak Jokowi ini sudah menurunkan angka stunting dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 itu dari 30,8% menjadi 21,5%. Jadi itu sebenarnya satu hal yang sangat luar biasa begitu. Tetapi memang secara target nasional kita masih di atas 20%, 21,5%. Sampai dengan akhir tahun 2024 ini, target kita semestinya 14%. Tetapi karena satu dan lain hal, memang targetnya direvisi menjadi 18%. Nah, bagaimana kita bisa melakukan percepatan pencapaian target itu? Memang tadi itu yang saya sebut dengan kata-kata guyup. Kita harus bekerja sama, ada satu sinergi antar pihak. Dan yang menarik yang tadi Bu Dr. Ayu sampaikan adalah ada faktor-faktor yang memang spesifik dari setiap area. Kita ambil contoh misalnya ada faktor budaya ya. Misalnya faktor budaya di Bali dengan faktor pendekatan budaya di Jawa mungkin akan berbeda. Dengan di Papua juga akan berbeda. Nah, kita menggunakan pendekatan yang dengan menggunakan mengajak para budayawan misalnya untuk merubah mindset supaya stunting itu bisa dicegah. Karena beberapa daerah di Indonesia, kita ambil contoh nih Pak Karang, ada yang memang budayanya makan sehari 2 kali, termasuk kemudian anaknya juga jadinya makan sehari 2 kali, gitu. Untuk pertumbuhan orang dewasa mungkin nanti Dr. Ayu bisa konfirmasi, mungkin cukup. Tetapi kalau untuk anak balita di bawah atau dalam masa 1000 tahun kehidupan, 1000 hari kehidupan, mungkin kurang. Nah, itu yang kemudian kita dorong dengan solusi-solusi dari mulai pendekatan kita mengkomunikasikan secara one to one tadi, kemudian memberikan informasi yang layak dan edukasi kepada mereka. Kemudian ada juga yang faktornya karena faktor geografis misalnya. Karena kondisinya misalnya daerah seperti ada di daerah Yogyakarta, memang kalau musim kemarau air susah. Sehingga faktor kesehatannya bisa terganggu, termasuk anak-anaknya. Dampaknya kepada anak-anak karena kemudian padi jadi tidak bisa tumbuh, sehingga konsumsi atau asupan makanan menjadi kurang optimal. Sehingga Kominfo menjadi memainkan peran agar permasalahan ini bisa terbaca oleh pemerintah secara persis. Kemudian kita mengajak pihak-pihak yang terkait dengan solusi untuk masalah yang sifatnya geografis seperti ini. Itu kita mengkomunikasikan itu dengan semua pihak. Kita juga belajar dari beberapa negara. Kita ambil contoh misalnya Nepal yang berhasil menurunkan prevalence stunting di balita dari 57% menjadi 41% dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, ini ada juga negara-negara seperti di Afrika, itu di Rwanda, itu dari 52% menjadi 44% dalam kurun waktu 5 tahun. Cukup cepat. Jadi kita belajar dari beberapa negara, juga kita belajar termasuk dari Bali. Bali kan menarik.
karena satu-satunya provinsi yang berada di bawah 10% kan hanya Bali. Selama 3 tahun berturut-turut. Selama 3 tahun. Nah, itu menjadi sukses story yang akan kita ceritakan akan kita sampaikan kepada daerah-daerah yang lain, agar mereka bisa lebih memiliki suatu strategi yang lebih tepat, gitu. Jadi program Bali ini nanti akan kita bawa ke tempat lain juga, Bu Dokter. Kemudian kita ajak daerah lain juga untuk mungkin berkunjung ke sini bersama stakeholder untuk melihat bagaimana pemerintah Provinsi Bali menangani stunting. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan pemerintah Provinsi Bali. Pengelolaan data mereka juga bagus, Dok. Jadi mereka Provinsi Bali sudah mulai melakukan penanganan stunting melalui pendekatan data. Dengan data kita bisa tahu target kita siapa, penderitanya siapa, dan solusinya secara presisi kepada siapanya itu lebih efektif. Kemudian Kominfo juga saat ini memiliki program Smart City. Program Smart City ini salah satu aspek di samping ada digital society, smart society, ada smart economy, ada smart government. Fokus yang tidak kalah penting adalah smart society, Pak Karang. Smart society adalah bentuk bagaimana pemerintah mencoba memanfaatkan teknologi digital yang ada di masyarakat untuk bisa membangun sebuah kepedulian sosial. Ada beberapa wilayah yang sudah mencoba untuk mengembangkan konsep kepedulian sosial ini. Kita mungkin punya tetangga misalnya, yang kita lihat dari keluarga kurang mampu, kemudian menikah dengan kondisi tidak mampu, ketika hamil mungkin ibunya juga kita bisa identifikasikan ini potensinya stuntingnya berapa besar begitu. Kita berharap warga juga memberikan kepedulian yang cukup layak untuk masyarakat seperti ini, sehingga smart society-nya bukan lagi kita menggunakan teknologi, tetapi yang kita bangun tujuan utamanya adalah kita membangun sebuah kepedulian sosial terhadap lingkungan kita. Itu yang coba kita bangun dengan beberapa program yang saat ini berlangsung di Kementerian Kominfo, dan kita bekerja dengan semua sektor, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, termasuk media dan masyarakat dan serta komunitasnya. Ya, bisa dikatakan ini komitmen dari Kominfo ini sendiri untuk mencegah stunting ini kita berbicara bukan hanya anggaran yang besar, tapi setiap individu dilibatkan. Seperti itu, Pak? Betul. Pak Ibeng. Kuncinya adalah peran serta. Karena seberapa besar pun seperti tahun 2023 kemarin penurunannya 0,1. Memang menjadi satu pertanyaan. Mungkin banyak kondisi yang menyebabkan stunting itu penurunannya kurang optimal, atau jangan-jangan ada stunting baru. Nah, dengan pendekatan data seperti ini kita akan tahu, kita bisa memetakan kondisi realnya seperti apa. Itu Pak Karang. Jadi memang kuncinya adalah peran serta, karena tadi Bu Dr. Ayu sudah menyatakan juga, ini bukan hanya urusan kesehatan, bukan hanya urusan gizi, tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan kesehatan dan gizi ini menjadi gangguan kesehatan untuk generasi kita yang akan datang. Jadi mau tidak mau peran serta seluruh pihak harus ada. Dr. Ayu, target 2024 6,15%, seperti itu, Bu Ayu. Berarti ada upaya yang lagi yang dilakukan khususnya BKKBN untuk penurunan angka stunting di tahun 2024 ini sendiri, Bu Ayu? Baik, untuk penurunan 6,15% itu ada kebijakan untuk melakukan sidak, Pak. Jadi seleksi sasaran itu diseleksi dengan baik, kemudian didampingi dan lakukan aksi seperti itu. Jadi ada yang namanya sasaran super prioritas. Jadi menghadapi Agustus ini, yaitu kawal dengan baik ibu hamil yang berisiko dan baduta bawah 2 tahun. Ini lagi berapa bulan sudah ada SSGI lagi, Pak, ya, ada survei. Jadi itu yang kita pentingkan, 2 sasaran itu harus dikawal dengan baik, yaitu ibu hamil dan bawah 2 tahun. Kemudian yang lain yang terus-menerus harus kita lakukan dengan pencegahan di hulu adalah calon pengantin. Jadi screening calon pengantin itu amat sangat perlu, karena untuk menekan ada stunting baru seperti tadi, Pak, ya, ada stunting baru. Jadi dengan upaya dan dengan cara apapun nanti akan dilakukan sehingga semua pengantin harus
sudah memeriksakan diri dan sudah memegang surat keterangan sehat calon pengantin gitu. Kalau tidak mau disebut screening menakutkan, mungkin cari surat keterangan sehat gitu. Bagi pengantin, ya, calon khusus pengantin. Karena pemeriksaannya khusus. Itu yang 4 item itu. Baik, gitu, baik. Itu yang sedang digencarkan dari BKKBN Provinsi Bali, seperti itu Bu. Ya, dengan untuk mencapai target 6,15 ini sendiri Bu. Ya, harapan Ibu. Ya, semoga tentu kita harus optimis ya Pak ya. Ya, harus optimis dengan kerjasama ya, dengan ekstra ketat ini kerjasamanya, kolaboratif di semua itu. Kami berharap semua peduli dan semua semangat dan komitmen yang penting sih. Komitmen yang penting. Pak Ibeng, tentunya ada juga harapan dari Kominfo ini sendiri untuk penurunan angka stunting di Indonesia ini. Iya. Secara nasional kita ada tim yang memang sangat kompak sebenarnya, saat ini sudah sangat kompak, makin kompak sebenarnya untuk turun ke bawah, bertemu dengan semua pihak agar komitmen menanggulangi stunting itu menjadi optimal. Harapan kami adalah setiap pihak, baik itu kalangan pemerintah atau bahkan dunia usaha juga tidak hanya fokus pada bisnisnya saja, misalnya, tetapi bisa membaca lingkungannya, lingkungan di tempat dia berbisnis, apakah ada masyarakat atau warga yang berisiko dan keterkena stunting, sehingga mereka bisa melakukan action. Dari kalangan dunia usaha tadi Bu Dokter juga mencontohkan bagaimana dunia akademisi, bagaimana mahasiswa perguruan tinggi itu bisa juga turun ke bawah langsung secara komitmen. Dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa menjaga dirinya sendiri dan lingkungannya agar stunting tidak terjadi di lingkungan mereka. Sekali lagi sama komitmen, tetapi yang satu hal yang penting adalah bagaimana kolaborasi pusat dan daerah itu bisa berlangsung secara cantik dan harmonis. Baik, aduh, ini cantik dan harmonis untuk mencapai apa yang diinginkan. Indonesia Emas 2045. Ya, Bu Dr. Ayu, selaku Koordinator Program Manajer Satgas Stunting Provinsi Bali, tentunya ada pesan untuk ajakan masyarakat, khususnya masyarakat Bali, untuk mencegah stunting. Terima kasih Pak Karang. Jadi pesan saya khususnya kepada ibu, bapak, orang tua yang mempunyai balita, ya. Jangan lupa datang ke Posyandu, melakukan pengukuran timbang berat badan tinggi itu setiap bulan. Nah, begitu juga ibu hamil dan remaja putri juga harus tetap mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi masyarakat harus pintar-pintar memilih makanan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usia. Ada ahli gizi di mana-mana, di puskesmas ada ahli gizi, silakan berkonsultasi seperti itu. Jadi pesan saya lagi, stunting ini bukan sekedar program, tetapi lebih ke investasi bangsa. Itu. Jadi oleh sebab itu diperlukan kerja ekstra, kerja keras, kerja cerdas. Untuk dan kerjanya harus kolaboratif seperti tadi Pak ya, kolaboratif dari semua pihak. Jadi dengan komitmen untuk melakukan kegiatan dengan sasaran dan tujuannya yang sama, yaitu menuju Indonesia Emas. Jadi menuju generasi emas, itu tujuan yang sama. Jadi kita mari sama-sama bekerja dan bekerja sama. Ya, yang menarik sekali, stunting bukan hanya program, melainkan investasi bangsa, dan untuk menciptakan SDM unggul perlu generasi yang sehat dan kuat untuk menuju Indonesia Emas. Seperti itu Pak Ibeng ya, Pak Dr. Ayu. Terima kasih sudah sharing. Terima kasih. Baik, saya Madi Sukarno Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.